Jujur rasanya agak berbeda dari biasanya. Saya merasa sedikit campur aduk gitu. Campur aduk, boleh tahu nggak? Kalau campur aduk itu perasaan seperti apa sih? Ada yang salah juga karena saya merasa sudah terbuat dari sebelumnya, tapi ada juga rasa sedih karena ini sesi terakhirnya kita Bu. Saya sudah merasa nyaman kerja sama Ibu, rasanya takut kalau nanti setelah ini saya harus jalan sendiri lagi. Makasih ya, kamu udah begitu untuk menyampaikan perasaan kamu pada saya. Wajar sekali nih kayak kamu rasakan saat ini. Kalau kamu merasakan hal seperti itu, banyak kan sendiri juga merasakan hal yang serupa yang tentu saat masih di sesi terakhir. Nah, ibu menghargai bahwa kamu itu bisa mengenali dan menyampaikan apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke terminasi yang akan kita bahas atau kita lakukan hari ini, Ibu ingin kamu tahu bahwa Ibu ini sangat mengapresiasi proses yang sudah kamu jalani sampai sejauh ini. Kamu hadir dengan konsisten, terbuka, dan juga berusaha menerapkan hal-hal yang kita bahas. Itu menunjukkan kesungguhan kamu untuk mau berubah. Terima kasih Bu, saya merasa banyak terbantu dari sesi-sesi yang sebelumnya. Ibu senang dengan apa yang kamu sampaikan barusan. Dan hari ini kita akan melakukan beberapa proses penutup konseling atau yang saya sebut terminasi. Nah, tujuan sesi ini itu bukan untuk berpisah begitu saja, tetapi untuk melihat kembali bagaimana perjalanan kamu, apa yang sudah kamu capai, dan bagaimana kamu melanjutkannya setelah ini. Jadi, kamu tidak akan dilepaskan tanpa bekal ya, Dina? Ya Bu, baik siap. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa siap kamu menjalani sesi terakhir ini? Saya rasa 7 adalah angka yang cukup nyaman untuk memulai. Tidak harus 10, karena wajar jika masih ada rasa belum siap. Ibu di sini akan menemani prosesnya sampai selesai. Baik, Rina, untuk mengawali sesi terminasi ini, Ibu ingin mendengar terlebih dahulu ketika kamu menyadari bahwa hari ini adalah sesi terakhir. Apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kamu? yang terlintas pertama, saya rasa takut kalau setelah sesi ini saya kembali seperti dulu, takut tidak kuat kalau menghadapi kecemasan sendiri. Terima kasih kalau sudah berani mengungkapkan itu. Itu adalah perasaan yang sangat valid, dan justru dengan kamu menyadarinya, itu menunjukkan bahwa kamu ini sudah lebih peka terhadap kondisi emosional kamu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menata bagaimana kamu bisa tetap kuat bahkan setelah sesi ini berakhir. Kalau begitu, Rina, apakah kamu siap untuk melanjutkan sesi terminasi ini dan melihat kembali perjalanan yang sudah kamu lakukan? Ya Bu, saya siap. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagi melihat kembali dan juga mengevaluasi proses serta perkembangan kamu dari awal hingga sekarang. Rina, sekarang kita akan melihat kembali perjalanan kamu selama proses konseling ini. Ibu ingin memberikan kamu kesempatan untuk refleksi supaya kamu bisa menyadari perubahan apa saja yang sudah terjadi di diri kamu. Kalau kamu masih ingat sesi pertama kita dulu, kondisi seperti apa sih yang kamu rasakan saat itu? Kalau di sesi pertama, saya seperti merasa takut. Saya merasa tertekan dengan nilai pelajaran yang menurun, dan saya sangat takut mengecewakan ayah saya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang saya rasakan. Rasanya kayak sesak gitu. Ya, aku masih ingat kok waktu kamu beberapa kali menunjukkan kepala dan sulit juga untuk mulai cerita.
Melihat diri kamu hari ini, apa perbedaan besar yang kamu rasakan dibanding waktu Yang paling besar itu saya sekarang bisa mengontrol diri saya ketika merasa cemas. Kalau dulu saya merasa takut, pikiran saya langsung kacau, saya tidak bisa melakukan apapun. Sekarang saya bisa menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berpikir lebih jernih. Wow, itu pencapaian yang sangat baik, Rina. Kamu udah mampu untuk menerapkan teknik pengelolaan emosi. Nah, selain kemampuan pengelolaan cemas, aspek apa lagi yang menurut kamu itu sudah meningkat di diri kamu? Saya juga merasa lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, meskipun masih pelan-pelan, tapi saya sudah mencoba menyampaikan apa yang saya butuhkan tanpa merasa bersalah. Contohnya kemarin saya menolak ajakan untuk belajar kelompok karena saya benar-benar butuh istirahat. Saya bilang dengan sopan dan ternyata mereka masih bisa mengerti. Wah, itu contoh perilaku asertif yang sangat baik. Kamu menyampaikan kebutuhanmu dengan jujur tanpa menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Dulu kamu sering menyampaikan kebutuhan kamu karena kamu takut dianggap tidak enak dan juga salah. Ya, dulu saya lebih memilih untuk diam, walaupun saya keberatan, tapi sekarang saya tahu kalau saya juga punya hak untuk didengar. Nah, sekarang ibu ingin kamu sebutkan 3 hal positif yang kamu pelajari dan berhasil kamu terapkan selama sesi konseling. Yang pertama, saya belajar untuk lebih jujur pada diri saya sendiri tentang apa saja yang saya rasakan. Kedua, saya belajar untuk tidak langsung berpikir negatif setiap kali saya gagal. Dan yang ketiga, saya belajar bahwa saya berhak menyampaikan apa yang saya butuhkan. Sekali dengan dari ketiga hal itu adalah bekal penting dalam kehidupan kamu untuk masa depan. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, berapa angka yang kamu berikan untuk pertimbangan diri kamu sendiri? Angka yang mau saya berikan angka 8. 8 adalah angka yang realistis dan menunjukkan bahwa kamu mengakui usaha yang kamu lakukan. Nah, apa yang membuat kamu tidak memilih angka 10? Karena saya masih ingin belajar lebih banyak lagi. Saya sudah berubah, tapi saya masih butuh waktu untuk lebih berani dan lebih konsisten. Rina, itu menunjukkan kamu itu memiliki kesadaran diri dan kemampuan yang seperti kamu. Nah, saya bangga banget sama kamu. Kamu bisa menilai diri kamu secara objektif. Rina, kalau kamu melihat perjalanan kamu sejak awal, apa hal yang paling kamu syukuri dari proses ini? Yang paling saya syukuri, saya bisa mengenal diri saya sendiri, Bu. Saya memahami bahwa tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa diterima. Dan saya juga belajar bahwa perasaan saya itu penting dan layak untuk saya dengarkan. Terima kasih, kamu udah berbagi dengan sangat jujur. Nah, dari evaluasi ini melihat bahwa kamu telah mengalami peningkatan yang dalam aspek emosional, kognitif, dan juga perilaku kamu. Dan yang lebih penting, perubahan itu datang dari usaha yang kamu lakukan sendiri. Kalau kamu sudah siap, setelah ini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu memberikan umpan balik dan menyusun rencana tindak lanjut agar perkembangan kamu ini dapat terus berlanjut setelah sesi ini berakhir. Bagaimana Nina, kamu siap? Ya, saya siap. Oke, baik. Nina, sekarang kita mulai masuk ke bagian umpan balik dan rencana tindak lanjut. Ibu ingin memberikan beberapa catatan penting mengenai perkembangan kamu selama proses konseling. Ibu akan mulai dari hal positif yang sudah kamu capai. Pertama, ibu melihat bahwa kamu ini sudah menunjukkan kesadaran diri yang jauh lebih baik. Kamu mampu mengenali emosi kamu, memahami kamu pemicu apa, dan tahu bagaimana cara kamu untuk menanganinya. Nah, yang kedua,
sopan dan terarah. Ini kemampuan yang tidak mudah dilakukan banyak orang. Tapi kamu melakukannya melalui latihan dan keberanian kamu. Terima kasih Bu. Itu hal yang dulu saya rasa tidak akan terjadi. Ya, dan juga kamu tuh menunjukkan peningkatan dalam mengelola masa kamu dan juga stres akademik kamu. Kamu tidak lagi terjebak di dalam pola pikir gagal berarti tidak berharga. Kamu sudah bisa menenangkan diri kamu sebelum mengambil keputusan dan juga bertindak. Sekarang ibu akan memberikan sedikit masukan untuk terus berkembang setelah sesi ini. Nah, pertama penting kamu ini menjaga konsistensi karena motivasi itu naik turun. Dan itu wajar karena ibu sangat sarankan kamu itu tetap menggunakan tenaga kecil seperti ini, menulis jurnal, teknik pernapasan dan juga mengevaluasi diri. Ya Bu, saya akan coba tetap melakukan ini secara rutin. Nah, yang keduanya, kalau suatu saat kamu itu merasa kembali takut atau ragu, ingat bahwa kamu itu tidak harus menghadapi semuanya itu sendirian. Kamu bisa mencari dukungan baik dari teman kamu, guru BK, dan juga keluarga kamu. Nah, sekarang kita akan kita lanjut ya. Ibu ingin kamu itu punya panduan setelah sesi itu berakhir. Coba deh kamu sebutin 3 rencana yang ingin kamu lakukan untuk kamu ini mempertahankan perkembangan kamu ini. Yang pertama, saya ingin membaca atau menulis jurnal setiap malam supaya bisa yang pertama, saya ingin tetap menulis jurnal setiap malam supaya saya bisa mengeluarkan isi pikiran dan mengevaluasi diri saya. Yang kedua, saya mau melatih keberanian untuk berbicara jujur terutama pada keluarga saya. Yang ketiga, saya ingin membuat jadwal belajar yang realistis dan tidak memaksakan diri. Baik, itu cara yang sangat baik. Ibu tuh setuju dengan ketiganya, tapi ibu hanya ingin menambahkan satu hal supaya rencana kamu ini lebih kuat. Kamu ini harus berikan ruang istirahat dan juga menghargai diri kamu sendiri. Jangan lupa merayakan pencapaian kecil kamu. Iya kan, saya sering lupa untuk menghargai diri saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk memperkuat lagi rencana kamu ini, ibu sarankan kamu ini membuat sistem sederhana seperti setiap minggu kamu itu cek perkembangan kamu selama 7 hari. Nah, setiap hari kamu lakukan minimal 1 hal baik untuk diri kamu. Apakah kamu setuju dengan rencana ini? Saya setuju Bu, saya merasa lebih tenang kalau melakukan hal seperti ini. Bagus. Terakhir, ibu ingin kamu membuat kalimat penguat atau afirmasi yang bisa kamu ucapkan ketika kamu ini mulai ragu lagi nih ke diri kamu dan juga rasa takut. Kalimat apa sih yang ingin kamu ini gunakan? Mungkin kalau meskipun pelan saya berkembang, saya dapat berkembang. Nah, afirmasi itu sangat kuat juga tuh maknanya besar banget ya Rina. Ibu harap kamu benar-benar menghayati setiap kalimat kamu yang kamu ucapkan ini saat kamu membutuhkannya. Nah, baik dengan rencana dan bekal ini, ibu percaya kamu itu mampu melanjutkan perjalanan kamu dengan lebih tenang dan juga percaya diri. Apakah kamu ingin menambahkan sesuatu pada rencana tindak lanjut kamu ini? Sudah cukup Bu, saya merasa lebih siap sekarang. Nah, baik, jika kamu sudah siap, setelah ini kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu penutupan sesi di mana kamu dapat menyampaikan pesan terakhir dari proses konseling dan apa juga arti dari proses ini bagi diri kamu. Apakah kamu sudah siap untuk masuk ke tahap akhir ini, Nina? Ya Bu, saya siap. Oke, Rina, kita udah sampai pada tahap terakhir dari sesi terminasi ini. Bagian ini itu adalah kesempatan untuk diri kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan tentang berakhirnya proses
Dan apa arti perjalanan ini bagi diri kamu? Kalau kamu sudah bersedia, ibu ingin mendengarkan dong apa yang kamu sampaikan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu sebelum sesi ini berakhir. Saya mau bilang terima kasih banyak. Dari awal saya datang, saya merasa penuh dengan tekanan dan takut mengecewakan orang tua saya. Tapi di sini saya merasa terima dengan baik dengan apa adanya. Saya belajar mengenal diri saya, menerima perasaan saya, dan tidak memaksakan diri untuk selalu menjadi sempurna. Sesi-sesi ini sangat berarti untuk saya. Terima kasih ya Nina, sudah mempercayakan proses kamu kepada ibu. Ibu sangat menghargai keterbukaan kamu, keberanian kamu, dan juga usaha yang kamu lakukan. Tapi ibu ingin kamu ingat satu hal, yang membuat kamu sampai pada titik ini itu bukan ibu, tapi diri kamu sendiri yang memilih untuk berubah dan juga untuk tumbuh berkembang. Saya memang takut sesi ini berakhir dulu, tapi sekarang saya merasa lebih siap. Saya mungkin tahu saya nanti akan merasakan lagi cemas, ragu. Saya sudah mulai punya cara untuk menenangkan diri dan menghadapi situasi seperti itu. Nah, sebelum sesi benar-benar menutup, ibu ingin bertanya jika ada satu langkah penting yang ingin kamu ambil setelah sesi ini. Langkah apa sih yang akan kamu pilih? Saya ingin berbicara dengan ayah saya, Bu. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyampaikan apa yang selama ini ingin saya sampaikan. Saya ingin selalu menjelaskan dengan jujur bahwa saya butuh didengar, bukan dimarahi. Saya mungkin belum bisa janji berbicara panjang, tapi saya ingin memulai itu. Wah, itu keputusan yang sangat berani dan juga dewasa. Ibu menghargai kamu dan ibu juga percaya kamu itu pasti mampu untuk melakukan dengan cara yang baik dan juga asertif seperti yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin. Wah, kayak tahu cek ibu. Saya tahu mungkin saya akan gugur, tapi saya ingin mencoba itu. Nah, tentu kamu gugur itu wajar kok. Tapi ingat, kamu tidak perlu menunggu sampai kamu ini merasa siap sepenuhnya untuk melangkah tentu gugup itu wajar ya. Tapi ingat, kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap sepenuhnya untuk melangkah lagi. Keberanian itu bukan berarti tidak takut, melainkan melangkah meski takut. Dan kamu telah menunjukkan keberanian itu hari ini. Nah, sebagai penutup, ibu ingin menyampaikan satu pesan untuk kamu bawa setelah sesi ini ya. Nah, pesan itu, jangan lupakan bahwa kamu itu berharga. Suara kamu itu penting, perasaanmu valid, dan juga kamu layak untuk didengar. Tetaplah menghargai diri sendiri, bahkan proses yang lain. Saya akan bilang itu, Bu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, terima kasih juga sudah menjalani proses ini dengan sungguh-sungguh. Jika suatu hari kamu ingin berdiskusi kembali, ruang ini tetap terbuka untuk kamu dan juga kamu tuh tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha untuk meneruskan semuanya dan saya akan mulai mencoba berbicara dengan dewasa. Jangan jadi pelaku paling baik ya, Rina. Ya, Bu. Terima kasih banyak.